Rest my head on my pillow, turn off the lights right before I fall asleep. Send you that face with the hard eyes, tell you goodnight, yeah. Hope I see you in my dreams, but I still wanna stay. And I Baik, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari sujud sahwi. Sujud sahwi di sini adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi apa sih yang dinamakan sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ragu di dalam sholat, seperti lupa rukun sholat atau ragu dalam jumlah rakaat sholat, entah itu melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat. Jadi di sini intinya adalah sujud sahwi itu sujud karena lupa atau ragu di dalam sholat. Selain itu, bukan dinamakan sujud sahwi karena lingkup dari sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat, entah itu jumlah rakaat, rukun sholat, maupun yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum sujud sahwi. Apa sih dasar hukum sujud sahwi di sini? Nah, hukum dasar sujud sahwi yaitu hadis riwayat Ahmad dan Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yudrikum shalla salasan aw arba'an falyadrihi syakka wal baina ala mastaqoini thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima." Rawahu Ahmad Muslim. Nah, jadi arti dari hukum atau dasar hukum sujud sahwi adalah sebagai berikut. Artinya, dari Abu As'ad Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan menurut yang ia yakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Jadi, maksud dari dasar hukum sujud sahwi tersebut, apabila kita melakukan sholat lalu di tengah-tengah kita lupa mengerjakan 3 atau 4 rakaat, hendaknya kita melakukan apa yang kita yakini, yaitu dengan diakhiri dengan melakukan sujud sahwi. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Di sini, sebab-sebab sujud sahwi ada 5. Yang pertama, yaitu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, iktidal, dan sujud. Jadi, ketika kita sholat dan kita lupa atau ketika kita meninggalkan salah satu rukun sholat, maka hendaknya kita melakukan sujud sahwi. Karena apa? Karena di sini kita lalai atau kita lupa dalam melakukan rukun-rukun sholat seperti iktidal, ruku, dan sujud. Jadi seperti itu hendaknya kita melakukan sujud sahwi. Yang kedua yaitu kita lupa atau ragu dalam jumlah rakaat. Jadi semisal kita itu ketika melakukan sholat, kita di tengah-tengah lupa, sekarang sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya, seperti itu. Maka hendaknya kita meyakini yang lebih sedikit, yaitu 3 rakaat. Kemudian kita menambah 1 lagi, jadi 4 rakaat, dan selanjutnya kita melakukan sujud sahwi. Yang ketiga yaitu lupa membaca doa kunut. Khusus untuk rukun salat yang ini dikhususkan kepada orang-orang atau bagi yang membiasakan membaca doa kunut. Jadi, ketika kalian sudah terbiasa membaca doa kunut, kemudian lupa meninggalkan membaca doa kunut, hendaknya melakukan sujud sahwi. Yang keempat yaitu lupa melakukan tasyahud awal, semisal melakukan sholat duhur kemudian tidak melakukan tasyahud awal pada
rakaat kedua hendaknya kita melakukan sujud sahwi. Dan yang terakhir, sebab-sebab dari sujud sahwi yaitu kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Semisal kita melakukan sholat maghrib, kita melakukannya dengan 4 rakaat dan baru sadar jika kita melakukan 4 rakaat pada akhir dari rakaat tersebut, maka hendaknya kita melakukan sujud sahwi. Karena apa? Karena kelebihan dalam melakukan sholat maghrib. Jadi seperti itu di antara sebab-sebab sujud sahwi. Yang kemudian di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang tata cara sujud sahwi. Nah, dalam hal ini sujud sahwi itu dilaksanakan sebelum salam apabila yang sedang sholat lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal dan kita baru ingat sebelum dia salam. Jadi sujud sahwi itu dilakukan ketika sebelum salam apabila dengan catatan kita ingat bahwa kita lupa melakukan rukun sholat ataupun kita lupa atau ragu dalam jumlah rakaat itu ingatnya sebelum salam. Jadi melakukan sujud sahwinya itu pada sebelum salam ketika sudah melakukan tahiyat akhir akan tetapi sebelum salam. Jadi seperti itu. Untuk tata caranya ada 4, yaitu yang pertama, setelah membaca tahiyat akhir langsung sujud lagi dengan membaca doa sujud sahwi. Doa sujud sahwi adalah Bismillahirrahmanirrahim, Subhanaman la yanamu wa la yashu. Diulangi 3 kali, Subhanaman la yanamu wa la yashu, Subhanaman la yanamu wa la yashu, Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama, yaitu dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yashu, Subhanaman la yanamu wa la yashu, Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dan yang terakhir, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jadi, untuk tata cara sujud sahwi ini dilakukan dengan 2 kali sujud dan 1 salam. Jadi seperti itu tentang tata cara sujud sahwi. Yang terakhir pada materi sujud sahwi ini yaitu hikmah melakukan sujud sahwi, karena semua yang kita lakukan pasti akan berdampak atau akan memberikan hikmah kepada kita. Yang pertama, hikmah melakukan sujud sahwi yaitu manusia tidak boleh bersifat sombong dan angkuh karena manusia tempatnya salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah maka harus segera meminta ampun kepada Allah dan membaca istighfar. Sama halnya jika memiliki salah dengan sesama manusia, maka harus segera meminta maaf. Jadi di sini apa sih hikmah dari melakukan sujud sahwi, yaitu manusia tidak boleh bersifat sombong. Karena apa? Karena dengan kita sujud sahwi, maka kita menyadari bahwa kita pernah lupa, bahwa kita pernah ragu, bahwa kita pernah salah dalam hal, terutama ketika sujud sahwi ini dalam hal sholat. Kita pernah lupa, kita pernah ragu, bahkan kita pernah meninggalkan rukun-rukun dari sholat tersebut. Jadi kita tidak boleh sombong karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah salah dan Allah Maha benar. Dan ketika kita memiliki salah dengan sama manusia, maka hendaknya kita segera meminta maaf. Bukan kita yang menunggu maaf atau kita berebut benar, akan tetapi kita harus cepat-cepat untuk meminta maaf. Jadi seperti itu salah satu hikmah dari melakukan sujud sahwi. Kemudian ada lagi hikmah dari melakukan sujud sahwi, yaitu kita dianjurkan atau kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam dianjurkan untuk segera memberi maaf. Ingat bahwa sifat takabur itu bisa terjangkit kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi, hikmah selanjutnya yang dapat kita ambil dari kita melakukan sujud sahwi yaitu dengan kita ini
dituntut untuk bisa memahami bahwa orang lain juga salah. Jadi ketika orang lain punya salah kepada kita, hendaknya kita juga segera memberikan maaf. Kita memaafkan mereka karena apa? Karena kembali ke hikmah yang awal tadi bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dan maha segalanya. Jadi ketika ada teman, ada saudara, atau sesama manusia yang itu memiliki salah dengan kita, hendaknya kita juga segera memaafkan mereka. Begitupun sebaliknya, apabila kita yang memiliki salah atau kesalahan kepada seseorang atau sesama manusia, hendaknya kita juga mau segera untuk meminta maaf kepada mereka. Jadi seperti itu hikmah-hikmah melakukan sujud sahwi.